ass virus, then firstly with its pressure. Cookie! Pada tahun 1943, di wilayah Kentucky, Amerika Serikat, diskriminasi terhadap orang kulit hitam masih sangat kental, dan kedudukan orang kulit hitam tidaklah boleh lebih tinggi dari orang kulit putih. Bahkan mereka banyak dijadikan budak dan dipandang sebagai orang rendahan. Terdapat seorang anak kulit hitam bernama Carl yang merupakan anak dari seorang petani kulit hitam dan berkehidupan miskin. Hari demi hari, dia selalu membantu ayahnya untuk menggarap ladang milik orang kulit putih dengan bayaran yang begitu murah. Tak peduli seberapa kerasnya pekerjaan itu, ayah Carl selalu bekerja demi bisa menafkahi keluarganya. Pada hari itu, Carl yang melihat ayahnya bekerja sampai tangannya terluka, dia tak tega dan memutuskan untuk membantu ayahnya. Namun ayah memaksa Carl untuk pergi bersekolah agar masa depan Carl lebih baik. Sedih melihat ayah, Carl terus memohon hingga membuat ayahnya terpaksa mengizinkan Carl membantunya. Singkat cerita, saat Carl tumbuh dewasa, dia lulus seleksi angkatan laut dan berjuang sekeras mungkin agar kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Carl juga berjanji, setelah pendidikannya selesai, dia akan pulang dan kembali membantu ayahnya untuk menggarap ladang. Namun ayah memaksa Carl agar dia tidak kembali dan tidak menyerah dengan kehidupan dunia yang begitu keras. Ayahnya berharap di masa depan Carl menjadi orang berguna dan tidak menjadi seperti ayahnya. Sebelum pergi, ayahnya juga memberikan radio kesayangan Carl untuk menemaninya dikala Carl rindu dengan keluarga. Karena paksaan ayahnya tersebut, Carl hanya bisa menahan air mata dan menuruti perkataan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Carl hanya bekerja sebagai koki dan menjadi tentara rendahan di Angkatan Laut Amerika, di mana semua orang kulit hitam tidak akan pernah bisa melampaui jabatan tentara kulit putih. Selesai memasak untuk tentara kulit putih, Carl bersama temannya keluar dari dalam kapal untuk melihat tentara kulit putih berenang. Pada waktu itu, ada aturan di mana orang kulit hitam hanya diperbolehkan untuk berenang di hari Selasa. Merasa tak adil, Carl tidak peduli dengan aturan tersebut. Dia berenang tanpa memperdulikan para tentara kulit putih yang mencoba menghalanginya. Salah satu petinggi bernama Letnan Hanks menyuruh anak buahnya untuk menangkap Carl. Namun, karena kemampuan berenang Carl yang begitu hebat, alhasil tentara itu tak dapat mengejarnya. Akibat kejadian itu, Carl dihukum dan dikurung di sel oleh atasannya yang bernama Kapten Pullman. Di lain sisi, Kapten Pullman juga kagum melihat kemampuan Carl dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai seorang perenang angkatan laut. Mendengar itu, Carl tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian, saat helikopter pengirim surat tiba, hal tak terduga terjadi, di mana baling-baling helikopter itu tersangkut dan menyebabkan helikopter itu terjatuh ke laut. Penyelam profesional dikerahkan, yaitu bernama Chief Sandy, untuk mengevakuasi sang pilot. Namun sayang, saat berhasil diselamatkan, pilot tersebut sudah tewas. Berulang kali Chief Sandy menyesal, andai saja dia bisa lebih cepat, mungkin pilot tersebut masih bisa diselamatkan. Saat penyelam kedua turun untuk menyelamatkan kopilot, tali pengamannya tersangkut hingga mengakibatkan penyelam itu terjatuh. Chief Sandy tidak tinggal diam, dia langsung bergegas membantu tanpa menggunakan pakaian selam. Hal itu membuat Letnan Hanks marah karena dia tidak ingin ada personil yang mati lagi akibat kecerobohan Chief Sandy.
Bahkan Letnan Hanks juga akan menghukum Chief Sandy jika tetap memaksa menyelam. Namun Chief Sandy tak peduli karena baginya penyelam itu harus segera ditolong. Yes, sir! Setelah berhasil menyelamatkan penyelam itu, akibatnya kedua paru-paru Chief Sandy terluka parah dan menjalani perawatan. Chief Sandy yang merupakan seorang penyelam terbaik angkatan laut terpaksa tidak akan pernah menyelam lagi setelah dinyatakan oleh dokter terkena penyakit paru-paru basah. Mendengar itu, Chief Sandy depresi lalu marah-marah sambil membuat keributan di dalam ruang perawatan. Chief Sunday, scaring the patient. Karena kejadian itu, Chief Sandy harus menjalani sidang militer. Saat sidang, Kapten Pullman memutuskan untuk menurunkan pangkat Chief Sandy dan dipindah tugaskan akibat tidak patuh perintah atasannya, serta telah memukuli beberapa angkatan laut. Akibat kejadian kemarin, posisi penyelam yang awalnya diisi oleh Chief Sandy menjadi kosong. Melihat kesempatan, Carr menemui Kapten Pullman dan memohon agar dia bisa menggantikan posisi Chief Sandy. Kapten Pullman menolak karena pangkat Chief Sandy dan Carr sangat berbeda jauh. Terlebih lagi, para petinggi angkatan laut mungkin tidak akan menyetujui adanya orang kulit hitam menjadi seorang penyelam. Namun, karena Carr terus memohon dan meyakinkan sang kapten, akhirnya 2 tahun kemudian, Kapten Pullman mengirim Carr ke markas pelatihan penyelam. Saat tiba, secara kebetulan, Carr bertemu Chief Sandy yang merupakan pelatih di markas tersebut. Carr lalu mengutarakan tujuannya, yaitu untuk menjadi penyelam kulit hitam pertama untuk angkatan laut. Namun Chief Sandy tidak peduli dengan ucapan Carr barusan dan pergi begitu saja. Tak patah semangat, Carr terus menunggu Chief Sandy kembali di luar gerbang. Bahkan dirinya sampai tidak makan dan minum. Selama sehari Carr berdiri, Chief Sandy akhirnya kembali. Chief Sandy menyuruh Carr untuk pulang karena dia tidak pantas untuk menjadi seorang penyelam. Carr berkata, menjadi seorang penyelam angkatan laut adalah sebuah kehormatan baginya dan berulang kali memohon agar dapat menerimanya. Mendengar tekad Carr tersebut, akhirnya Chief Sandy mengizinkannya masuk. Di dalam markas, Carr mendapat perlakuan tidak baik dari tentara yang lain. Walau begitu, dia juga mendapat salah satu teman baik bernama Will yang berbeda dari tentara kulit putih lainnya. Di markas tersebut, Carr menjadi satu-satunya tentara kulit hitam di sana. Karena rasisme yang masih begitu kental, seluruh tentara yang lain menolak kehadiran Carr. Bahkan mereka memutuskan pindah barak karena tidak mau tidur bersama orang kulit hitam. Sehingga di barak tersebut hanya menyisakan Carr dan Will. Malam hari saat tidur, Carr disiram menggunakan air oleh Chief Sandy. Chief Sandy juga sangat membenci orang kulit hitam dan dia menghukum Carr dengan berbagai siksaan. Hal itu karena Chief Sandy memiliki pengalaman pahit semasa kecil, di mana saat kecil orang kulit hitam merampas lahan pertanian milik orang tuanya yang harusnya dikerjakan oleh keluarga Chief Sandy. Akibat kejadian itu, keluarga Chief Sandy tidak memiliki pendapatan dan mendapatkan kesulitan ekonomi. Chief Sandy merupakan seorang pelatih yang kejam dan juga sering emosi, bahkan tak segan-segan memukul orang yang membuatnya marah. Chief Sandy juga menghukum Will dengan menenggelamkannya menggunakan pemberat karena berteman dengan Carr. Carr yang menyadari itu memohon kepada Chief Sandy agar mengizinkannya menolong Will. Bahkan Carr juga rela keluar dari barak tersebut asal Will selamat. Namun tak lama, Will muncul di permukaan dan setelah itu Chief Sandy mengeluarkan Will dari sekolah penyelam. Esok harinya, saat ujian tertulis, Carr mendapat nilai jelek. Jika ujian tertulis berikutnya, Carr masih mendapatkan nilai jelek, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah penyelam. Liburan pun tiba. Di saat yang lain asik berpesta, Carr lebih memilih pergi ke sebuah perpustakaan untuk belajar, agar saat ujian berikutnya, dia mendapatkan nilai yang lebih baik. Di sana Carr bertemu dengan wanita kulit hitam bernama Jo. Jo yang terlihat pintar, membuat Carr terus memohon kepadanya agar Jo mau mengajarinya. Tapi saat mengetahui Carr hanya lulusan sekolah dasar,
Joe menolak. Karena baginya, mengajari anak SD sangatlah sulit, bahkan jika tetap dipaksa belajar, Carr pasti akan gagal juga. Mendengar hal tersebut, Carr kesal, karena hampir semua orang meremehkannya. Meski Joe menolak, Carr mencoba meluluhkan hati Joe dengan memberikan banyak bunga untuknya. Saat Joe terus memperhatikan keseriusan Carr, akhirnya Joe luluh dan mau mengajarinya. Namun Joe membuat aturan, jika Carr datang terlambat, maka Joe tidak akan mau mengajarinya lagi. Mendengar itu, Carr sangat senang dan berjanji akan tepat waktu. Singkat cerita, karena kegigihan Carr dalam belajar, dia mendapatkan nilai yang cukup bagus di ujian berikutnya. Sehingga Carr masih memiliki kesempatan untuk mengikuti kelas penyelam. Di siang harinya, Chief Sandy memberikan latihan, di mana 3 orang penyelam harus mengelas sebuah pintu kapal yang berada di dasar laut. Just get that host to roar. Oh, I should move your raggedy ass. She's slipping, Chief. We're sliding down. Somebody, can you tell me what just happened? Namun disayangkan, di tengah latihan, kapal tersebut terperosot lebih dalam ke dasar laut. Karena tidak mau mengambil resiko, Chief Sandy memutuskan untuk menarik mereka kembali ke permukaan laut. Saat berusaha keluar dari kapal, salah satu selang udara milik penyelam terjepit, sehingga membuatnya terjebak di dalam kapal. Sebagai pemimpin tim, Rourke berusaha membantu Isar. Ketika kapal terus bergerak ke dasar laut, Rourke tak mau dirinya dalam bahaya dan memutuskan meninggalkan Isar seorang diri. Saat Chief Sandy ingin menolong, Carr menahannya, karena Chief Sandy akan tewas jika dia memaksakan untuk menyelam. Carr meminta izin Chief Sandy agar diperbolehkan menolong Isar. Karena Carr ngoceh terus, akhirnya Chief Sandy mengizinkannya. Dengan susah payah, serta tekanan air yang sangat tinggi, membuat Carr harus mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melepaskan selang udara di pakaian selam Isar. Alhamdulillahnya, Carr berhasil menyelamatkan Isar. Sedangkan Chief Sandy merasa kecewa kepada Rourke, karena Rourke dengan mudahnya meninggalkan rekannya yang sedang berjuang melawan kematian. Saat Chief Sandy ingin memberikan medali pahlawan kepada Carr, komandan markas yang bernama Papi memberi perintah kepada Chief Sandy agar medali tersebut tetap diberikan kepada Rourke, karena Papi juga sangat membenci orang kulit hitam. Melihat itu, Carr hanya bisa terdiam, dan Rourke menyesal atas tindakannya tadi. Di lain sisi, Isar dan yang lain sekarang mulai menerima kehadiran Carr akibat kebaikannya. Sore harinya, saat Carr menelpon ibunya, dia diberitahu kalau ayahnya sudah tiada. Sebuah pukulan bagi Carr, dan dia hanya bisa meratapi kesedihannya seorang diri. Karena selama ini, bagi Carr, ayahnya adalah orang yang paling berjasa di hidupnya. Ayahnya selalu mengajarkan Carr untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha keras agar orang lain tidak meremehkannya. Malam harinya di dermaga, Carr yang masih merasa sedih, dia menghubungi Joe dan meminta Joe untuk menemaninya. Tak lama, Carr bertemu dengan Gwen, yang merupakan istri Chief Sandy. Gwen saat itu sedang marah, karena Chief Sandy lebih memilih berpesta dibanding merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Gwen yang mengenali Carr, karena Chief Sandy sering menceritakannya. Dia berkata, kalau Chief Sandy akan mengeluarkannya dari angkatan laut. Mendengar itu, Carr terbawa emosi, lalu mendatangi bar, di mana Chief Sandy berada. Saat tiba, seluruh tentara di bar memandangi Carr dengan sinis. Chief Sandy langsung memarahi Carr habis-habisan dan menghinanya, karena orang kulit hitam tidak pantas berada di sini. Mendengar itu, Carr semakin kesal dan mengatakan kalau Chief Sandy iri melihat Carr lebih baik darinya. Merasa tak terima ucapan Carr barusan, Chief Sandy menantang Carr untuk menentukan siapa yang paling lama bernafas di dalam air. Mereka berdua membuat taruhan, jika Carr menang, dia akan memanggil Will kembali ke markas. Tapi jika Carr kalah, Chief Sandy akan mengeluarkan Carr dari angkatan laut.
Saat air sudah terisi menutupi hidung mereka, Carr percaya kalau Chief Sandy akan kalah. 4 menit berlalu, hidung Chief Sandy mengeluarkan darah, hingga terpaksa taruhan itu dihentikan dan Carr dinyatakan sebagai pemenang. Joe yang melihat aksi Carr tadi, merasa kecewa dan memilih pergi meninggalkan Carr. Karena Carr yang sudah jatuh hati kepada Joe, dia langsung menyusul Joe dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Joe mengatakan kalau dia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan Carr, karena dia harus kuliah di luar kota dan nantinya mereka akan sulit bertemu. Tapi bagi Carr, sesulit apapun keadaannya, Carr tetap mencintai Joe dan akan menikahinya. Mendengar ucapan itu, Joe bimbang, tapi dia tidak punya pilihan lain selain harus mengejar pendidikan. Baru jalan bentar, melihat aksi Carr, si supir memberi nasihat, sehingga membuat Joe berubah pikiran. Esok harinya, Chief Sandy dipanggil oleh Komandan Papi untuk membahas tentang Carr. Di sana Papi meminta agar Chief Sandy mengeluarkan Carr karena dia tidak ingin ada orang kulit hitam yang lulus dari markas pelatihannya. Chief Sandy menolak kalau itu tidak mungkin karena Carr selalu mendapat nilai bagus dan menjadi terbaik saat latihan menyelam. Papi terus memaksa Chief Sandy melakukan berbagai cara agar Carr tidak lulus. Karena tak ingin melawan perintah atasan lagi, Chief Sandy akhirnya menurutinya. Setelah itu, Chief Sandy menemui Carr dan memancing emosinya dengan berkata, sekeras apapun Carr berusaha, dia akan tetap gagal dan tidak akan pernah menjadi penyelam. Carr yang tidak terpancing emosi, dia hanya menjawab kalau dia hanya ingin menjadi penyelam terbaik di angkatan laut. Perdebatan panjang itu membuat Chief Sandy marah dan membanting radio milik Carr. Sebelum Chief Sandy pergi, dia memperingatkan agar Carr tidak datang ujian besok. Jika Carr tetap datang dan mendapat nilai bagus, Komandan Papi tidak akan meluluskannya. Esok hari, saat ujian akan dimulai, Carr tetap datang dan dia tidak peduli dengan ucapan Chief Sandy semalam. Melihat hal itu, Chief Sandy hanya bisa diam, lalu memerintahkan peserta untuk menyelam dan merakit sebuah pipa di dasar laut. Chief Sandy akan melemparkan sebuah tas yang berisi peralatan untuk merakit pipa tersebut saat mereka tiba di dasar laut. Karena instruksi Komandan Papi, Chief Sandy sengaja merobek tas milik Carr agar menyulitkan Carr saat dia berusaha menemukan peralatan untuk merakit pipa. Ketika penyelam yang lain telah menyelesaikan pipa tersebut hanya dalam kurun waktu 2 jam, Carr masih sibuk mencari peralatan yang berhamburan di dasar laut akibat ulah Chief Sandy. Hari berganti malam membuat suhu air menjadi sangat dingin, bahkan membuat Carr menggigil. Carr terus berusaha menyelesaikan ujian itu, tak peduli harus bertaruh nyawa, karena dia terus mengingat pesan ayahnya untuk menjadi yang terbaik. Joe bersama tentara yang lain begitu khawatir dengan Carr, karena sudah hampir 9 jam Carr berada di dasar laut. Rourke dan yang lain memohon kepada Chief Sandy untuk mengangkat Carr. Namun Papi yang melihat aksi mereka mengancam Chief Sandy akan mengeluarkannya dari markas pelatihan jika melawan perintahnya. Karena khawatir dengan Carr, Chief Sandy melawan perintah Papi dan menarik Carr ke permukaan. Tapi tak diduga, Carr berhasil merakit pipa tersebut setelah hampir 10 jam berada di dasar laut. Esok harinya, saat kelulusan, Will berterima kasih kepada Carr karena Chief Sandy memanggilnya kembali menjadi penyelam. Will juga mengatakan kalau Chief Sandy telah dipindah tugaskan karena Papi marah akibat Chief Sandy meluluskan Carr. Mendengar itu Carr sedih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Di lain sisi, dia juga heran karena Chief Sandy telah membetulkan radio miliknya. Beberapa bulan kemudian, saat pesta tahun baru, Joe memberi kejutan kepada Carl kalau dia sedang hamil. Carl begitu senang sampai dia memberitahukan semua orang di pesta itu kalau istrinya sedang hamil. Di lain tempat, Chief Sandy yang juga sedang merayakan tahun baru, tak sengaja bertemu dengan Letnan Hanks yang telah menghancurkan karirnya di Angkatan Laut. Meskipun Letnan Hanks adalah atasannya, Chief Sandy tak peduli dan menghajarnya sampai babak belur. Akibat kejadian itu, Chief Sandy harus menjalani persidangan militer kedua kalinya dan diturunkan pangkatnya lagi. Beberapa tahun kemudian, terjadi sebuah insiden di mana ada sebuah bom nuklir yang terjatuh ke Laut Mediterania. Petinggi militer Amerika menugaskan para penyelam untuk mencari dan mengamankan bom tersebut sebelum ditemukan oleh militer dari negara lain karena bom tersebut begitu berharga untuk dijadikan riset. Di saat itu, Carl diberi kesempatan untuk menjalankan misi tersebut. Saat di dasar laut, Carl berpapasan dengan kapal selam milik Rusia yang juga sedang mencari bom itu. Carl berhasil selamat dan berkat kapal selam barusan, pasir di dasar laut tersapu, sehingga Carl berhasil menemukan bom nuklir tersebut. Saat Carl kembali ke kapal dan mengangkat bom tersebut bersama tentara lain, tali penariknya terputus, lalu mengenai kaki Carl, hingga mematahkan kakinya saat dia berusaha menolong temannya. Beberapa hari setelah mengalami perawatan, Carl akhirnya siuman. Joe terus menguatkan Carl agar tidak frustasi dan tetap tenang dalam menjalani perawatan sampai kaki Carl pulih. Di samping itu, berkat Carl menemukan bom nuklir, dia mendapat penghargaan dari petinggi Angkatan Laut. Siangnya, saat Carl membaca sebuah buku, dia terinspirasi melihat seorang pilot yang dapat kembali bertugas setelah menjalani amputasi pada bagian tubuhnya. Carl memohon kepada petinggi Angkatan Laut agar dikembalikan bertugas dan tanpa ragu, dia bersedia diamputasi kakinya asal Carl dapat kembali menjadi seorang penyelam Angkatan Laut. Tapi hal itu ditolak oleh Letnan Hanks karena mustahil Carl bisa menyelam dengan menggunakan satu kaki. Carl terus meyakinkan dan memohon kepada Letnan Hanks serta petinggi Angkatan Laut yang lain, bahkan meminta diberikan latihan selama 4 bulan sebelum dia dapat membuktikan kalau dia mampu menggerakkan kaki palsunya seperti kaki normal. Mendengar keyakinan dan tekad Carl, para petinggi itu akan memutuskannya saat di persidangan nanti. Joe yang mendengar pembicaraan Carl dari awal, dia marah karena Carl bertindak seenaknya tanpa memikirkan anak dan istrinya. Joe memaksa Carl agar tidak mengamputasi kakinya dan berharap mereka hidup tenang bersama dan menjalani kehidupan yang baru. Bahkan Joe juga mengancam, jika Carl masih melanjutkan keinginannya itu, Joe bersama anaknya akan pergi, meninggalkan Carl seorang diri. Walau Carl mencintai Joe dan anaknya, namun karena tekad Carl sudah bulat, dia rela mengorbankan kaki dan keluarganya agar bisa meraih mimpinya menjadi penyelam terbaik Angkatan Laut. Joe yang kecewa, memilih pergi dan meninggalkan Carl. Di sisi lain, akibat dijatuhi hukuman, Chief Sandy yang merasa frustasi terus mabuk-mabukan hingga petugas merehabilitasinya. Gwen berusaha menasihati suaminya dan memohon agar Chief Sandy berhenti berkelahi dan tidak mabuk-mabukan lagi. Namun jika Chief Sandy masih mengulangi hal itu, Gwen terpaksa akan meninggalkannya seorang diri. Mendengar ancaman barusan, Chief Sandy hanya diam tanpa mengucapkan apapun hingga membuat Gwen kesal. Lalu dia pergi. Beberapa minggu kemudian, setelah Carl menjalani operasi, kakinya sudah dipasangkan kaki palsu dan memulai latihan untuk beradaptasi dengan kaki palsunya itu. Carl berjuang keras sampai dia emosi karena sangat susah baginya untuk bergerak menggunakan kaki palsu.
Di waktu yang bersamaan, Chief Sunday terbebas dan mengunjungi Carl yang sedang frustasi. Seolah-olah melihat Carl seperti melihat dirinya dulu saat dinyatakan tidak dapat menyelam lagi. Chief Sunday berkata kalau Letnan Hanks akan bersikeras memecat Carl dari Angkatan Laut jika Carl gagal. Sifat licik Letnan Hanks itu dengan alasan karena dia memiliki sebuah bisnis yang akan menggantikan seorang penyelam dengan sebuah robot. Carl yang dari awal tidak pernah menyerah dan selalu berusaha keras kalau dia tidak akan pernah berhenti menjadi penyelam. Walau seberat apapun cobaannya, dia akan terus berusaha. Mendengar semangat Carl, serta dia juga memiliki dendam dengan Letnan Hanks, Chief Sunday akan berusaha membantu Carl dan juga akan menggagalkan bisnis tersebut. Singkat cerita, Chief Sunday menemani Carl di hari persidangan, namun Chief Sunday dilarang memasuki ruangan karena perintah dari Letnan Hanks. Daripada terkena hukuman lagi, Chief Sunday pun menunggu di luar. Saat persidangan berlangsung, anak dan istri Carl hadir untuk memberi dukungan. Beragam pertanyaan diajukan kepada Carl dan dia dengan mudah menjawab pertanyaan dari Letnan Hanks, bahkan membuat Letnan Hanks sampai ditertawakan oleh para hadirin. Merasa tidak punya cara lagi untuk mengalahkan Carl dalam persidangan. Akhirnya Letnan Hanks memutuskan memberikan pakaian selam seberat 150 kg untuk Carl pakai dan digunakan berjalan sebanyak 12 langkah. Walau tak masuk akal, Carl menerima perintah Letnan Hanks tersebut. Chief Sunday yang tahu kalau Carl dicurangi, dia mengancam akan menghajar si petugas jika tidak diperbolehkan masuk. Si petugas yang ketakutan dan dia tahu kalau Chief Sunday itu kan mukulin orang, akhirnya dia pun mengizinkannya masuk. Chief Sunday memohon agar Carl diberi keringanan, karena pakaian seberat itu sangat mustahil dipakai, meskipun digunakan oleh orang normal sekalipun. Namun Carl berusaha meyakinkan semua orang di dalam ruangan, kalau dia yakin akan berhasil. Hal tersebut tidak akan mematahkan semangatnya, karena mimpi Carl begitu berharga, walau hanya memiliki satu kaki. Wear that rig and approach the rail. Two. Eight. Nine. The Navy diver is not a fighting man. This is my detail. Three. He finds it. If it's sunk, he brings it up. It's the closest he will ever get to being a hero. Hell, I don't know why anybody'd want to be a Navy diver. Now you report to this line, Cookie. He moves it. Yep. Dengan segala upaya, Carl berusaha sekeras mungkin hingga dia berhasil menyelesaikan 12 langkahnya. Semua hadirin di ruangan dibuat kagum dan mereka tepuk tangan atas perjuangan Carl. Karena hal itu, seluruh petinggi Angkatan Laut menerima Carl kembali untuk menjadi penyelam Angkatan Laut. Istri dan anak Carl begitu bangga atas usahanya. Lalu Chief Sunday memberi penghormatan terakhir untuk Carl, di mana Carl telah mengajarinya tentang arti kerja keras untuk meraih mimpi. Tak peduli dia berkulit hitam atau putih, karena sebuah kesuksesan datang dari hasil persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan.